this great king who pays assassins in gold coins to murder my father, our king, in a most despicable and cowardly manner? Who is this great king, Darius, who enslaves his own men to fight? Who is this king but a king of air? These men do not fight for their homes. They fight because this king tells them they must. When they fight, they will melt away like the air. We are not here today as slaves. We are here today as Macedonian free men. Bayangkan ini, seorang pria muda hanya berusia 20 tahun berdiri di atas tanah berbatu Makedonia. Di hadapannya, ribuan pasukan berbaris menunggu perintah. Di belakangnya, bayang-bayang seorang ayah yang terbunuh secara tragis. Sebuah kerajaan yang terancam dan dunia yang meragukannya. Dia menatap ke depan dengan tatapan penuh tekad. Dan dengan satu kata, ia mengubah sejarah. Nama pria itu adalah Alexander yang agung. Ia bukan hanya seorang penakluk, ia adalah legenda. Dalam waktu kurang dari 12 tahun, ia menaklukkan hampir seluruh dunia yang dikenal pada zamannya. Dari gurun Mesir hingga pegunungan Persia, dari sungai-sungai India hingga istana-istana Babilonia, ia membawa pasukannya ke tempat-tempat yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Namun, di balik kemenangan besarnya, ada pengorbanan yang tak terhitung. Darah, air mata, kehilangan, dan pengkhianatan adalah bagian dari perjalanannya. Kisah ini bukan hanya tentang kejayaan. Ini adalah kisah tentang harga yang harus dibayar untuk mencapai kebesaran. Kisah tentang seorang pemimpin yang hidup dengan impian yang lebih besar dari dirinya sendiri. Tetapi juga seorang manusia yang dihantui oleh ketakutan, ambisi, dan takdirnya sendiri. Siapkan diri Anda, karena ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah kisah epik tentang keberanian, strategi, dan tragedi. Ini adalah kisah Alexander the Great. Alexander lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota Makedonia. Ia adalah putra Raja Philip II, seorang raja yang ambisius dan jenderal yang cemerlang, serta Ratu Olympias, seorang wanita yang dikenal karena kecerdasannya dan keyakinannya bahwa anaknya ditakdirkan untuk kejayaan. Dari usia muda, Alexander sudah menunjukkan bakat yang luar biasa. Ketika anak-anak lain bermain pedang kayu, Alexander belajar strategi perang. Ketika yang lain berlatih menunggang kuda biasa, Alexander menjinakkan kuda liar bernama Bucephalus yang kelak menjadi kuda kesayangannya di medan perang. Dididik oleh Aristoteles, ia menyerap filosofi, seni perang, dan politik. Namun, meskipun ia mengagumi kebijaksanaan Yunani, ia lebih tertarik pada satu hal, kemenangan. Tragedi pertama dalam hidupnya datang ketika ayahnya dibunuh. Beberapa percaya itu adalah konspirasi politik, bahkan ada yang mencurigai ibunya sendiri. Namun, bagi Alexander hanya satu pilihan, mengambil alih tahta dan membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar putra seorang raja. Ia adalah seorang pemimpin sejati. Begitu ia naik tahta, ancaman langsung datang dari dalam dan luar Makedonia. Kota-kota Yunani yang selama ini tunduk di bawah Philip II melihat kesempatan untuk memberontak. Para jenderal senior mempertanyakan kemampuannya. Namun, dalam waktu singkat, Alexander membuktikan bahwa mereka salah. Ia menyerang Tebas dengan brutal, menghancurkan kota itu sebagai peringatan bagi yang lain. Hanya rumah penyair Pindar yang ia biarkan utuh sebagai bentuk penghormatan kepada kebudayaan Yunani. Pesan ini jelas, ia bukan sekadar raja muda yang mudah digulingkan, ia adalah kekuatan yang tak terbendung. Namun tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Alexander tidak puas hanya dengan menguasai Yunani, ia ingin lebih. Ia ingin menaklukkan dunia, dan target pertamanya adalah Kekaisaran Persia, kekuatan terbesar pada saat itu.
Pada tahun 334 sebelum Masehi, Alexander dan pasukannya menyeberangi Hellespont menuju Asia Kecil. Dengan hanya 40.000 pasukan, ia menghadapi kekaisaran Persia yang memiliki ratusan ribu prajurit. Namun, ia tidak gentar. Di Sungai Granitius, ia meraih kemenangan pertama. Dengan keberanian yang luar biasa, ia memimpin serangan langsung ke tengah medan perang. Nyaris terbunuh, tetapi berhasil membalikkan keadaan. Kemenangan ini membuka jalan ke seluruh Asia Kecil. Lalu datanglah pertempuran besar di Issus. Di sana ia menghadapi Raja Darius III secara langsung. Persia memiliki pasukan yang jauh lebih besar, tetapi strategi Alexander tidak tertandingi. Dengan serangan sayap yang cerdik, ia berhasil membuat Darius melarikan diri, meninggalkan keluarganya sebagai tawanan. Alexander memperlakukan keluarga kerajaan Persia dengan hormat, sebuah tindakan yang menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemimpin sejati. Namun, ambisinya belum selesai. Ia menuju Mesir, di mana ia diterima sebagai pembebas dan bahkan dianggap sebagai anak dewa oleh penduduk setempat. Di sanalah ia mendirikan kota Alexandria yang kelak menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya dunia. Pertempuran Gaugamela adalah titik puncak kejayaan Alexander. Darius mengumpulkan pasukan terbesar yang pernah dimiliki oleh Persia, ribuan kereta perang, pasukan gajah, dan prajurit dari seluruh wilayah kekaisaran bersiap menghadapi pasukan kecil Alexander. Namun dengan kecerdikan strategi dan keberanian luar biasa, Alexander berhasil menghancurkan pasukan Persia dan menobatkan dirinya sebagai penguasa Asia. Ia memasuki Babilonia sebagai penakluk, tapi bukan sebagai penghancur. Ia mengadopsi banyak kebiasaan Persia, menikahi wanita Persia, dan mencoba menyatukan dua dunia yang berbeda. Namun, hal ini tidak selalu diterima dengan baik oleh pasukannya sendiri. Semakin jauh ia menaklukkan, semakin banyak pula tantangan yang ia hadapi. Di India, ia menghadapi Raja Porus dalam pertempuran brutal di sungai Hydaspes. Meskipun menang, ia kehilangan banyak prajurit dan semangat pasukannya pun mulai menurun. Mereka lelah, mereka rindu rumah, dan akhirnya mereka menolak untuk melanjutkan perjalanan lebih jauh ke timur. Dengan berat hati, Alexander harus mundur. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia dikalahkan, bukan oleh musuh tetapi oleh keadaan. Sekembalinya ke Babilonia, kesehatannya pun mulai menurun. Beberapa mengatakan ia diracuni, yang lain percaya ia jatuh sakit karena kelelahan dan duka lama yang tak pernah sembuh. Pada usia 32 tahun, ia meninggal dunia, meninggalkan kerajaan yang luas tanpa penerus yang jelas. Meskipun kerajaan Alexander segera terpecah setelah kematiannya, pengaruhnya tetap abadi. Kota-kota yang ia dirikan seperti Alexandria di Mesir menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Penyebaran budaya Yunani ke seluruh dunia menciptakan zaman Helenistik yang memengaruhi seni, ilmu pengetahuan, dan filsafat selama berabad-abad. Ia bukan hanya seorang penakluk, tetapi seorang pemimpin yang mengubah dunia. Dan meskipun hidupnya berakhir terlalu cepat, namanya tetap hidup dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin terbesar yang pernah ada. Alexander the Great bukan hanya nama dalam buku sejarah. Ia adalah simbol dari keberanian, ambisi, dan kepemimpinan sejati. Ia membuktikan bahwa dengan tekad, strategi, dan visi yang jelas tidak ada batas bagi apa yang bisa dicapai. Sejarah mengingatnya bukan hanya karena penaklukannya, tapi karena jejak yang ia tinggalkan di dunia ini. Kita semua akan mati suatu hari nanti, tetapi apa yang kita lakukan dalam hidup, itulah yang akan tetap abadi. Perhaps myself will not live to see the sun set over these mountains today. But I say to you, what every warrior has known since the beginning of time, conquer your fear! And I promise you, you will conquer death! This day at Gaugamela for the freedom and glory of Greece!